Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya, yaitu mengenai materi menyolatkan dan menguburkan jenazah. Yang pertama, menyolatkan jenazah. Hukum menyolatkan jenazah adalah fardu kifayah berdasarkan keumuman perintah Rasulullah SAW untuk menyolati jenazah seorang muslim. Pada hadis riwayah Ibnu Majah, yaitu shollu ala mautakum, solatilah orang yang meninggal dunia di antaramu. Yang selanjutnya, tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, posisi jenazah berada di sebelah kanan imam menghadap ke arah kepala jenazah bila jenazah tersebut laki-laki. Nah, jadinya kalau jenazahnya laki-laki, maka kepala jenazah menghadap kepada imam. Yang selanjutnya, jika jenazahnya perempuan, menghadap ke arah perut bagi jenazah, yaitu imamnya menghadap ke arah perut bagi jenazah. Selanjutnya, makmum sholat jenazah akan dibaguskan kembali jika safnya lebih dari satu. Syarat orang yang melaksanakan jenazah adalah menutup aurat, suci dari hadas besar, kecil, badan, pakaian, dan tempat bersih dari najis, serta menghadap kiblat. Nah, syarat dari menyolatkan jenazah itu sama saja seperti syarat pada sholat pada umumnya. Yang selanjutnya, jenazah pastinya harus sudah dimandikan sebelum disolatkan. Dan yang keempat, letakkan jenazah berada di depan orang yang menyolatkan, kecuali sholat gaib. Nah, kalau sholat gaib, jenazahnya itu jika jenazah yang tidak ditemukan, seperti tenggelam di laut atau hilang. Yang selanjutnya, rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama ada niat. Niat melaksanakan sholat jenazah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jenazah laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Niat dibaca dalam hati. Sebelum melaksanakan sholat, hendaklah berwudu seperti akan melaksanakan sholat biasa. Yang selanjutnya, rukun sholat selanjutnya yaitu berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbir 4 kali. Nah, takbir 4 kali. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga, takbir untuk mendoakan jenazah. Begini bacaannya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang keempat adalah membaca doa untuk dirinya sendiri dan untuk jenazah. Nah, disunahkan berdoa setelah takbir keempat meskipun seseorang telah berdoa setelah takbir ketiga bagi jenazah maupun bagi dirinya. Doanya sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang selanjutnya, memberi salam. Nah, disunahkan untuk memberi salam pelan-pelan saat mengucapkan salam pada sholat jenazah. Seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah nyaring-nyaring. Selanjutnya, disunahkan mengangkat tangan pada setiap takbir. Selanjutnya, ada tata cara menguburkan jenazah. Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Adapun peragaan cara menguburkan jenazah dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, turun 3 orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Ada yang menerima di bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Kemudian orang-orang yang di atas yang bertugas untuk mengangkat jenazah ke liang lahat ke bawah, angkat jenazah dengan cara pelan-pelan. Nah, orang yang berada di atas sama juga mengikuti memegangi jenazahnya, ada yang bagian kepala, badan, dan kaki.
dan memasukkan jenazah ke liang lahat. Baiklah terlebih dahulu mendahulukan kaki si mayit. Kemudian jika sudah sampai mayit ke dalam liang lahat, letakkan jenazah ke liang lahat untuk menghadap ke kiblat. Nah, jadinya wajah dari si mayat akan kita hadapkan ke kiblat dengan cara memerengkan badan si mayat tersebut. Nah, bagaimana jika untuk memerengkan badan tersebut menggunakan penyangga? Penyangganya dari tanah secukupnya. Penyangga akan diletakkan pada bagian kepala, punggung, dan paha guna untuk menyangga badan supaya tidak goyang dan wajah si mayat tetap menghadap ke kiblat. Kemudian kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Nah, oleh karena itu lepaskan tali kafan atau dilonggarkan bagian kepala, kemudian ditarik untuk meletakkan pipi ke tanah. Setelah disangga bagian kepala, paha, dan bagian kepala, punggung, dan paha, kemudian buka tali ikatan dari kain kafan jenazah tersebut dan buka perlahan bagian kepala dan letakkan pipi kanan jenazah ke tanah. Tutuplah liang lahat dengan papan kayu. Papan kayu ini berfungsi untuk supaya jenazah tidak tertimbun langsung dengan tanah. Dan dalam artian jenazah tidak terhimpit dengan tanah-tanah yang sangat banyak sekali. Selanjutnya disunahkan bagi orang yang ada di kuburan untuk melempari tanah dengan batu 3 kali dengan kedua tangannya sebelum lahat tertutup semua. Selanjutnya timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Dan biasanya disunahkan jika dalam proses penutupan liang lahat, maka orang-orang yang masih hidup di sekitarnya membacakan surah Yasin. Selanjutnya, agar diberi suatu tanda dengan batu atau yang lainnya supaya dikuburkan di dekat orang yang mati dari keluarganya. Nah, setelah ditutup liang lahatnya itu, maka diberi tanda seperti batu nisan atau sebuah tunggul untuk menandakan bahwa ini kuburan Fulan bin Fulan supaya keluarganya tahu. Selanjutnya doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Dan setelah menguburkan si mayit, disunahkan meninggalkan kuburan sedikit dari tanah sekedar 1 jengkal dan tidak diratakan dengan tanah supaya berbeda dengan yang lain sehingga bisa terjaga dan tidak dihinakan. Maksudnya di sini adalah sebaiknya jika menguburkan orang yang sudah meninggal, maka kuburan tersebut akan ditinggikan barang sejengkal dari tanah-tanah yang ada di sekitarnya supaya nampak bahwa itu adalah sebuah kuburan dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti dilingkahi atau dibuat untuk hal-hal yang lain. Baiklah, mungkin segitu saja untuk materi hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.